Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan unit 8 mengenai manusia dan kebudayaan. Menurut A.P. Tyler, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Kunchara Ningrat, kebudayaan atau culture berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti budi atau akal. Jadi, kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkut paut dengan akal, dan J.J. Honigman dalam buku yang berjudul The World of Man tahun 1959 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Yang keenam, sistem religi. Yang ketujuh, kesenian. Ciri-ciri kebudayaan modern. Pertama, hubungan yang ramai. Kedua, bergantung pada ilmu dan teknik. Yang ketiga, bersifat progresif atau dinamis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah banyak dan beragam diferensiasi. Perubahan kebudayaan. 1. Perubahan alam. Alam selalu berubah, lingkungan berubah, membawa perubahan cara berpikir, hubungan antar individu dan status sosial. Yang kedua, proses sosial. Gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dari dalam itu disebut evolusi. Selanjutnya yaitu cara-cara perubahan kebudayaan. Yang pertama yaitu kongruensi. Suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan. Jadi karena unsur ini, budaya yang dimasukkan unsur yaitu misalnya budaya teknologi dan elektronika. Yang kedua yaitu fusi. Fusi adalah unsur budaya asing dan sejenisnya diterima oleh budaya tertentu. Contohnya kayak keroncong. 3. Simbiosis. Bila unsur budaya seiring dengan unsur budaya penerima sejenis dapat pendampingan misalnya dalam istilah-istilah keagamaan. Keempat, sinkretisme atau disebut sinkretisme. Jadi dua unsur budaya saling bertemu unsur budaya dengan unsur budaya tertentu menjadi satu kesatuan yang unsur-unsur budaya beli saling berlawanan itu contoh jadi terkun atau endus salam yaitu yang kelima akulturasi. Unsur budaya asing terima sesuai dengan unsur budaya penerima yaitu contohnya sistem pendidikan Indonesia. Yang terakhir yaitu asimilasi atau asimilasi. Bila unsur budaya asing yang terima diserap menjadi bagian integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing, misalnya jagung eh, atau lombok atau tembakau. Dan yang selanjutnya adalah proses penerimaan perubahan kebudayaan. Dan yang pertama itu terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Dan yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensor terlebih dahulu. Dan yang ketiga, struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Yang keempat adalah suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Dan yang terakhir, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Lalu ada juga humaniora dalam konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain.
Dalam hal ini, perhatian orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia. Dan contoh yang pertama adalah pada abad sebelum Kristus dalam kebudayaan Yunani Romawi, ada konflik antara falsafah dan sastra. Dan contoh yang kedua, pada zaman gereja purba dan konflik antara ilmu pengetahuan dengan dasar kafir dengan dasar Kristen. Dan contoh yang ketiga, pada abad 17 sampai abad 18, yaitu orang modern memerangi orang kolot. Yang keempat, pada abad 19, pertentangan antara agama dan ilmu, dan contoh yang terakhir, sekarang timbul konflik antara ilmu eksakta yang bergelora dalam super teknik modern dengan tenaga atomnya menghadapi himbauan ilmu-ilmu sosial. Untuk selanjutnya adalah manusia dan kepribadian. Kepribadian merupakan pribadi atau dalam bahasa Inggris disebut personality and character. Ada dua macam kepribadian, yaitu yang pertama menarik dan halus, yang kedua kasar dan keras. Lalu ada konsep kepribadian. Konsep kepribadian dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu corak tingkah laku sosial. Seperti yang pertama, tampak, cara berjalan, lalu cara berbicara. Dan yang tidak tampak seperti nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan hidup. Yang kedua, corak gerak-gerik badan manusia. Yang ketiga, tingkah laku manusia terhadap alam. Yang keempat, totalitas psikofisik yang kompleks. Dan yang kelima, ada organisasi lingkungan psikofisik yang dinamik, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Lalu untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktornya ada 2, yaitu faktor dalam, yaitu bawaan, seperti genetik, dan faktor luar, yaitu lingkungan. Lalu untuk selanjutnya ada aliran-aliran kepribadian. Aliran-aliran kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nativisme, yaitu kepribadian seseorang dipengaruhi oleh unsur bawaan atau genetik sejak lahir. Yang kedua, ada empirisme, yaitu kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang setelah lahir, seperti teori tabula rasa, manusia lahir seperti kertas putih. Dan yang ketiga ada konvergensi, yaitu kepribadian seseorang dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Seperti orang yang mempunyai bakat seni lalu memiliki fasilitas yang ada, nanti dengan fasilitas yang menunjang itu, orang itu bisa menjadi seniman yang hebat nantinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.